Teman-teman sekalian, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang kiralitas molekul yang terdiri dari 3 sub pokok materi. Yang pertama, pengertian kiralitas. Yang kedua, molekul kiral. Yang ketiga, penataan gugus pada atom karbon kiral. Jadi saat ini kita akan membahas yang pertama, pengertian kiralitas. Istilah kiral berasal dari kata Yunani yaitu keir yang berarti tangan. Istilah kiral secara umum digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya. Seperti contoh, perhatikan tangan kiri Anda. Tangan kiri tak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya. Bila tangan kiri kita ditaruh di depan cermin, maka bayangan cerminnya mirip tangan kanan. Dan ketika diimpitkan dengan bayangan cerminnya, maka tentu tidak bisa diimpitkan secara sempurna. Jadi, ingat bahwa objek yang tak dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya dikatakan kiral. Jadi, tangan termasuk kiral. Asas-asas yang sama mengenai kekanan-kirian ini juga berlaku untuk molekul. Jadi, saat ini teman-teman sekalian, kita akan membahas sub materi pokok yang kedua, yaitu molekul kiral. Jadi, sesuai yang dijelaskan di sub materi pertama, bahwasanya objek yang tak dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya dikatakan kiral. Jadi begitu juga dengan sebuah molekul, di mana molekul yang mempunyai bayangan cermin tidak dapat berhimpit, maka disebut dengan molekul kiral. Suatu keadaan yang menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya disebut dengan kiralitas. Dan penyebab adanya kiralitas adalah senyawa karbon yang tidak simetris atau tidak terdapat bidang simetris. Artinya, atom karbonnya mengikat 4 gugus yang berlainan sehingga tidak memiliki bidang yang sama, sehingga suatu molekul dapat dikatakan kiral. Contoh molekul kiral adalah molekul senyawa 2-klorobutana, di mana atom C-nya diikat oleh 4 gugus yang berbeda, yakni etil, atom Cl, metil, dan atom H. Akibat dari keempat gugus yang berbeda mengikat atom C, pasti tentu tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya, sehingga dikatakan molekul senyawa 2-klorobutana adalah molekul kiral. Dan molekul kiral yang saling mempunyai bayangan cermin satu sama lain disebut dengan enantiomer. Seperti contoh, enantiomer molekul senyawa 2-butanol. Sebelum kita jauh membahas materi penataan gugus pada atom karbon kiral, ingat terlebih dahulu pengertian dari isomer konfigurasi. Isomer konfigurasi yaitu bentuk stereoisomeri dengan cara penataan atom-atom dengan konfigurasi gugus di atom karbon kiral. Untuk itu, penataan keempat gugus di sekitar atom karbon kiral disebut konfigurasi mutlak. Sistem untuk menyatakan konfigurasi mutlak bertujuan untuk penataan sesungguhnya dari gugus-gugus di sekeliling suatu karbon kiral. Sistem itu ialah sistem Chan-Ingold-Prelog atau yang dikenal dengan sistem R dan S. R dan S adalah singkatan dari kata Latin yaitu rectus artinya kanan dan sinister artinya kiri. Untuk memberikan konfigurasi R dan S pada suatu karbon kiral dapat melalui aturan berikut ini. Yang pertama, urutkan keempat gugus yang terikat pada karbon kiral itu menurut urutan prioritas aturan deret Chan-Ingold-Prelog, yaitu memprioritaskan nomor atom yang lebih besar dulu dibandingkan nomor atom yang kecil. Yang kedua, proyeksikan molekul itu sedemikian sehingga gugus yang berprioritas rendah berarah ke belakang. Yang ketiga, pilih gugus dengan prioritas tertinggi dan tarik suatu anak panah ke gugus dengan prioritas tertinggi kedua berikutnya. Yang keempat, jika anak panahnya searah dengan jarum jam, maka konfigurasinya itu adalah R. Jika arah anak panah berlawanan dengan jarum jam,
maka konfigurasinya itu S. Sebagai contohnya, berikut penentuan konfigurasi R dan S pada enantiomer molekul senyawa 1-bromo-1-kloroetana. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita urutkan keempat gugus yang mengikat atom C chiral tersebut berdasarkan susunan nomor atom yang terbesar ke yang terkecil. Jadi di sini urutan prioritas keempat atom itu adalah atom Br, lalu atom Cl, atom C, dan atom H, di mana atom H memiliki nomor atom yang paling kecil. Langkah yang kedua yaitu kita menggambarkan proyeksi dengan atom berprioritas rendah, yaitu atom H, posisinya berada di belakang atom C chiral. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu tarik anak panah dari atom berprioritas tertinggi yaitu atom Br ke atom berprioritas tertinggi kedua yaitu atom Cl. Jika arah anak panahnya searah dengan jarum jam, maka konfigurasi itu adalah R. Jika arah anak panah berlawanan dengan jarum jam, maka konfigurasi itu S. Selanjutnya yang terakhir langkah keempat yaitu sesudah kita menentukan konfigurasinya, maka kita tuliskan R dan S pada penamaan molekul senyawa tersebut. Lalu kita dapat menuliskan nama senyawa ini yaitu R1-bromo-1-kloroetana dan S1-bromo-1-kloroetana. Jadi teman-teman sekalian, kita dapat simpulkan bahwa kiralitas molekul adalah suatu keadaan yang menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya.